Tahu sih? Bapak Nuni, apakah bisa dimulai, Mi? Sepertinya MC-nya dari RQ Saidawa Dijang. Ya, silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma wal hukmi bis salihin. Baik, untuk pada sore hari ini seperti biasa di hari Sabtunya kita ada Zazari. Namun karena ada halangan tadi jadi diganti di di sore harinya seperti itu. Baik, salam diri. Ya baik, untuk mempersingkat waktu, seperti biasa Jazari yang akan disampaikan oleh Umi Sufi. Ya, kepada Umi dipersilakan. Nah, Jazakallahu khairan. Maulifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'uluman warzuqna fahman. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka khassatuka. Baik, akhwati fillah, insyaallah kita mulai kajian sore ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tentang apa? Hukum non sukun dan tanwin, ya. Setelah kemarin kita berbicara tentang hukum dhad dan dha, ya. Dhad dan dha. Maka hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang hukum non sukun dan tanwin. Coba slide-nya yang pertama yang mana? Ya, hukum mim dan nun, ya. Hukum mim dan nun al-musyaddadataini, ya. Apa namanya? Tentu ini termasuk hukum yang sudah sering sekali kita dapatkan, ya. Mungkin sedari kecil saat masih di bangku sekolah, ya. Bahkan ketika mengaji di surau mungkin, ya. Insyaallah ini sudah tidak asing lagi untuk kita, ya. Mim dan nun dia memiliki kesamaan kesamaan sifat
yaitu sifat gunnah. Maka di sini menjadi pembahasan yang penting saat keduanya memiliki sifat tersebut pada keadaan bertasydid, ya, pada keadaan bertasydid. Nun dan mim bertasydid, ya, nun dan mim bertasydid itu menempati menempati urutan gunnah tertinggi atau urutan gunnah yang paling sempurna, ya, menempati ukuran gunnah paling sempurna. Kenapa? Karena di situ menunjukkan ada dua huruf mim atau menunjukkan ada dua huruf nun, ya. Jadi mim dan nun bertasydid itu menunjukkan dua huruf, maka membunyikan gunnah pada mim dan nun pada saat itu adalah menempati posisi yang paling sempurna, ya. Jadi yang akan kita bicarakan hukum mim nun dan bertasydid sekaligus hukum mim dan nun sukun, ya, mim dan nun sukun. Slide berikutnya, silakan. Ya, masuk ke sini. Wa adhhiril gunnata min nuni wa min mimin idza ma shuddida wa akhfiyan. Ini dalilnya, ya. Wa adhhiril gunnata min nuni wa min mimin idza ma shuddida. Maka jelaskanlah gunnah pada huruf nun dan mim ketika bertasydid, ketika keduanya bertasydid. Maksudnya dijelaskan di sini apa? Maksudnya dijelaskan di sini adalah betul-betul dibaca sempurna gunnahnya, ya, betul-betul dibaca dengan sempurna gunnahnya. Contoh, minal jinnati wan nas hammalatal hatab. Maka nun dan mim bertasydid adalah gunnah yang paling sempurna. Nah, apa saja tingkatan gunnah? Apa saja tingkatan gunnah? Silakan slide berikutnya. Tingkatan gunnah itu ada 4, ya. Ada 4. Ada akmal, ada kamil, ada naqis, ada anqas. Silakan slide berikutnya. Nah, ini tingkatan gunnah. Perhatikan akhwat, ya. Jadi bacaan gunnah itu tidak flat, ya. Dia memiliki tingkatan. Ada ya, dari mulai yang paling sempurna gunnahnya sampai yang paling sedikit gunnahnya. Nah, tingkatan yang sempurna adalah akmal, dinamakan tingkatan akmal. Kapan dibaca akmal? Ketika mim dan nun bertasydid dan ketika mim dan nun berada pada idgham. Berarti idgham apa? Idgham bi gunnah, yaitu tanwin atau nun sukun atau tanwin bertemu huruf mim dan huruf nun, ya. Faman apa? Contohnya apa ya? Wa mimma razaqnahum. Nun sukun bertemu mim, maka dia menempati akmal, gunnah yang akmal, ya. Jadi pertama adalah tingkatan akmal, yaitu nun mim bertasydid dan nun mim pada keadaan idgham bi gunnah atau pada keadaan idgham mislain, ya. Jadi pada keadaan idgham saja. Yang kedua, tingkatan yang kedua di bawahnya adalah tingkatan kamilah, yaitu ketika ikhfa dan iqlab. Ketika ikhfa dan iqlab juga idgham bi gunnah yang ya dan waw, ya. Ya dan waw. Jadi ikhfa min tahtiha itu gunnahnya kamilah. Iqlab min ba'di. Dan yang ketiga, nun sukun atau tanwin bertemu ya dan waw, idgham bi gunnah ya dan waw. Faman ya'mal
ya. Min waraihim. Kamilah, kamilah itu artinya sempurna. Kalau akmal paling sempurna. Yang ketiga, maratibul guna yang ketiga adalah naqis. Apa itu naqis? Kurang, ya. Yaitu ketika nun atau mim bertemu dengan nun sukun atau nun sakinah atau mim sakinah bertemu huruf selain mim, nun, dan ba. Bertemu selain huruf mim, nun, dan ba. Maka dia masuknya ke idhar. Pertama idhar, yang kedua idhar syafawi. Kalau nun sukun masuknya idhar halqi, ya. Faman amana itu gunnahnya naqis, ya. Naqis atau naqisah. Atau seperti huruf mim sakinah, idhar syafawi, am lahum, am indahum, am itu gunnahnya naqisah. Dan yang keempat, tingkatan yang paling bawah atau tingkatan anqos paling kurang, ya, yaitu ketika nun mim berharokat. Ketika apa? Nun mim berharokat. Contohnya apa? Ketika berharokat, mina, ya, lana, na, ni, nu, ma, mi, mu. Ini gunnahnya adalah gunnah anqos. Jadi salah ketika kita mengatakan kalau mim berharokat, ya, dalam keadaan mim biasa berharokat tidak ada gunnahnya, salah. Tetap ada gunnahnya, hanya tingkatannya adalah tingkatan yang paling rendah, paling kurang. Itu nun, mim, dan yang bertasydid. Berikutnya, slide berikutnya, ahkamul mim as-sakinah, ya, mengenai hukum mim sukun, ya. Kalau tadi mim dan nun bertasydid, maka sekarang mim sakinah, ya, mim sakinah. Wa akhfiyan, meneruskan dengan bait yang tadi, ya. Wa adhiril gunnata min nuni wa min mimin idza ma syuddida wa akhfiyan. Wa akhfiyan al-mima in taskum bi gunnatil lada ba'in 'ala al-mukhtari min ahli al-ada wa adhiranha 'inda baqil ahrufi wahdharul lada wawi wa fa takhtafi. Dan ikhfakanlah huruf mim sukun dengan gunnah saat berhadapan dengan apa? Saat berhadapan dengan ba. Menurut pendapat terpilih dari kalangan para ulama. Dan izharkanlah bila pada sisa hurufnya, dan berhati-hatilah mengikhfakan mim saat berhadapan dengan wawu dan fa. Perhatikan. Yang pertama, ikhfakanlah ketika mim sakinah bertemu huruf ba. Dinamakan ikhfa apa? Mim sukun bertemu ba dinamakan ikhfa syafawi, ya, dinamakan ikhfa syafawi. Alaihim bimusaytir, alaihim bihadiyatin, gitu ya. Itu mim sakinah bertemu ba, maka ikhfa syafawi wa akhfiyan. Ladal ba, ya, ketika bertemu huruf ba alal mukhtari min ahlil ada. Menurut pendapat yang paling terpilih dari kalangan ahlul ada, ya. Wa adhiranha, yang kedua izharkanlah, kalau tadi ikhfakan, ya, ikhfa syafawi, yang kedua izharkanlah inda baqil ahrufi, pada sisa hurufnya, ya, pada sisa hurufnya. Sisa huruf yang mana? Sisa huruf mim, ya, dan huruf mim, nun, dan huruf ba. Berarti bertemu huruf selain mim, nun, dan ba, ya. Oh, sepertinya mim sakinah bertemu nun tidak ada, ya. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak kita temukan mim sakinah bertemu dengan nun, ya. Jadi berarti selain huruf mim dan huruf ba, maka sisanya itu diizharkan atau kita namakan izhar syafawi, ya. Contohnya seperti apa? Tadi banyak, ya. Banyak sekali contohnya. Dan berhati-hatilah, wahdhar, berhati-hatilah,
lada wawi wa fa'an takhtafi. Ketika mim sakinah bertemu dengan wawu dan fa, antakhtafi, jangan sampai mengikhfakan mimnya. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh ketika mim sakinah bertemu wawu dan fa diikhfakan. Karena masuknya ke hukum idhar syafawi. Contohnya seperti apa? Banyak sekali dalam Al-Quran ya. Jadi diselesaikan dulu makhraj mimnya, baru ke huruf fa atau waw, ya. Contohnya seperti apa ya? Kemarin itu banyak sekali contohnya di auladukum wa kum wa kum wa kum, selesaikan dulu, jangan sampai kum wa, jangan sampai kum wa atau kumfa, tidak boleh ya. Tapi harus diizharkan mimnya, dibaca izhar, jelas dulu mimnya. Kum fa, kum wa, hum fa, hum wa. Seperti itu. Hati-hati. Karena ketika bacaan cepat, biasanya dia agak kurang sempurna mimnya, ya, menjadi agak kurang sempurna mimnya. Ini hal yang sangat harus diperhatikan ketika bertalaki. Baik talaki secara hifdzon maupun talaki secara binazar. Ya. Itu Imam Ibnu Jazari sudah memperingatkan seperti itu. Maka hukum mim sakinah pertama adalah idgham. Ya, mim sakinah pertama adalah idgham. Idgham apa berarti akhwat? Idgham yang terjadi pada mim sakinah idgham apa? Idgham binahwi. Idgham bi gunnah. Mim sakinah, bukan nun sakinah. Ini kita berbicara mim sakinah. Idgham idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain. Ini tolong fokus ya. Fokus ya. Kita sedang bicara mim sakinah. Idgham yang terjadi pada mim sakinah adalah idgham mutamathilain. Idgham bil gunnah, idgham bila gunnah itu masuknya ke nun sakinah, berbeda. Ya. Ini kita bicara mim sakinah. Maka dinamakan idgham mutamathilain. Mim sakinah bertemu dengan mim, ya. Itu yang dimasukkan idgham di sini adalah idgham mithlain atau idgham mimi. Boleh juga disebut idgham mimi, ya. Atau idgham mithlain atau idgham mutamathilain. Ikhfa. Ikhfa di sini berarti pada mim sakinah dinamakan ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Kenapa syafawi? Karena keluar dari bibir. Ya, karena keluar dari bibir. Asyafah, ya. Yaitu ketika bertemu huruf ba, ya. Humbi, humbi. Baik mim maupun ba-nya, dua-duanya keluar dari syafah, dari bibir. Karena huruf mim dan huruf ba makhrajnya adalah dari syafatain. Yang ketiga dinamakan izhar. Yang ketiga ada hukum izhar. Yaitu izhar apa? Dalam mim sakinah? Izhar halqi. Izhar syafawi. Kalau izhar halqi pada nun sakinah dan tanwin, ya. Jadi izhar ini dinamakan izhar syafawi. Sama syafawi lagi, ya, karena memang mimnya ya berada pada bibir. Jadi yang dibaca izharnya itu apanya, akhwat? Izhar syafawi yang dibaca izharnya apanya? Nunnya, mimnya. Mimnya, ya. Yang dibaca izhar adalah mimnya, ya. Lakum, kum wa, kum fi, apalagi? Kum ala, hum ala. Itu semuanya yang dibaca izhar adalah mim sakinahnya, ya. Makanya dinamakan izhar syafawi karena mim makhrajnya dari syafah. Ya, slide berikutnya silahkan.
Ya, ini izhar sudah tadi ama. Nah, maka dari ketiga tingkatan ini, idgham, izhar, dan ikhfa, ya, idgham, ikhfa, dan izhar, yang menempati posisi paling tinggi gunnahnya, kalau dilihat dari maratibul gunnah tadi, ya, adalah idgham. Karena tadi jatuhnya pada idgham utama silain, di mana mimnya bertasydid, ya. Lakum ma, lakum ma, mimnya bertasydid, maka menempati posisi gunnah yang paling sempurna. Di bawahnya ada ikhfa syafawi, ya, ikhfa syafawi. Dia berarti menempati, kalau tadi idgham mimi atau idgham mislain gunnah akmal, maka ikhfa menempati gunnah kamilah. Gunnah kamilah, ya. Dan yang ketiga, ketika dibaca izhar, maka menempati izhar syafawi menempati gunnah anqas, ya. Gunnah anqas. Dan yang keempat yang menempati bukan anqas, naqis. Izhar syafawi menempati maratibul gunnah naqis atau naqisah. Dan yang paling rendah maratibnya berarti mim berharokat, yaitu masuk ke maratib anqas, ya, menempati maratib anqas. Jadi kalau misalkan nanti ditanya ada berapa maratibul gunnah, bisa menyebutkan, ya, anqas, akmal, kamil, anqas, naqis, anqas, afwan. Dan apa saja yang termasuk kriteria tersebut juga sudah harus bisa menjawabnya, ya. Seperti itu. Nah, dalam proses talaki, ya, tentu ini ranahnya ranah talaki. Ya, ini kan teori, ya, teori. Kalau secara praktik kembali ke guru masing-masing. Seperti apa durasi akmal, seperti apa yang kamil, seperti apa yang anqas, seperti apa yang naqis, seperti itu. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini yang pertama tadi idgham. Kita bahas sedikit. Yang pertama idgham, yaitu ketika nun sakinah diidghamkan dengan gunnah, ya. Mim sakinah diidghamkan dengan gunnah yang sangat sempurna bila bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf mim, ya. Nah, ini, ya. Jadi ketika mim sakinah bertemu mim, ini diidghamkan dengan gunnah yang sangat sempurna bila bertemu satu huruf, yaitu huruf mim. Slide berikutnya. Itu idgham. Yang kedua adalah ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa artinya as-satru, ya. Apa itu as-satru? Menutup, ya. Ini ada di slide berikutnya. Ya, artinya menutup. Dan secara istilah adalah nutqu biharfin bisifatin bainal idhari wa idgham. Arin ay-tashdid ma'a baqa'il ghunnati fil harfil awwal. Apa itu ikhfa? Ikhfa adalah pengucapan sebuah huruf dengan sifat di antara idhar dan idgham. Jadi idhar bukan, idgham bukan, tapi berada di antara keduanya. Arin anit tasydid, yang tidak memiliki tasydid. Ingat, ikhfa tidak ada ciri tasydidnya, ya. Karena tasydid merupakan ciri daripada idgham, ya. Ikhfa merupakan ciri tasydid merupakan ciri daripada idgham.
Nah, ya. Jadi ikhfa itu bacaan di antara izhar dan idgham yang tidak memiliki tasydid, ya. Ma'a baqa'il gunnah, dengan tetap ada dengan menetapkan daripada sifat gunnahnya fil harfil awal, pada huruf yang pertama. Maka ketika mim sakinah berarti huruf pertamanya adalah mim sakinah. Ketika nun sakinah berarti pada huruf nun sakinah, ya. Jadi tetap ada tetap ada gunnahnya. Itu ikhfa, ya. Nah, ikhfa ketika pada mim sakinah berarti dinamakan ikhfa syafawi. Ketika pada nun sakinah atau tanwin dinamakan ikhfa apa? Haqiqi. Ikhfa haqiqi, ya. Sebagaimana tadi idgham. Idgham pada nun sakinah dan tanwin dinamakan idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Maka idgham pada mim sakinah dinamakan idgham mimi. Hanya satu pada huruf mim saja. Tidak ditemukan mim sakinah bertemu dengan nun, ya. Karena sulit. Kemudian ya, slide berikutnya. Tadi idgham sudah, ikhfa sudah. Kemudian masih di ikhfa. Ada sedikit yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan ikhfa dan iqlab, ya. Ikhfa dan iqlab ini dua-duanya sama, ya. Dua-duanya sama. Yaitu huruf mim diikhfakan dengan gunnah saat bertemu dengan huruf ba, maka itu cara bacanya ada beberapa cara baca. Yang pertama dibaca dengan intibaqus syafatain. Apa itu intibaqus syafatain? Menutupkan atau mempertemukan dua bibir atas dan bibir bawah dengan lembut. Intibaqus syafatain, ya. Berarti cara bacanya tarmihim bi, disentuhkan secara lembut aja bibir atas dan bibir bawah. Yang kedua dibaca dengan furjah, ya. Furjah itu menghilangkan kira-kira satu lembar kertas pada dua bibir kita, ya. Contohnya seperti tarmihim bi. Jadi tidak ditutup sempurna, ya. Tidak ditutup dengan sempurna. Tarmihim bi wa ma hum bi seperti itu, ya. Ya. Itu cara baca ketika pada ikhfa syafawi maupun iqlab. Iqlab juga seperti itu. Mim ba'di ada dengan intibaqus syafatain, ada dengan furjah. Mim ba'di. Nah, manapun yang kita amalkan silahkan, ya. Tergantung dari guru yang mengajarkan kita. Apakah memakai pendapat yang intibaqus syafatain atau memakai pendapat yang furjah, ya. Pendapat furjah lebih banyak di Mesir. Adapun di Syam atau Suriah itu lebih banyak menggunakan dengan intibaqus syafatain. Ya, lanjut slide berikutnya. Ini perbedaan antara izhar, ikhfa, dan idgham, ya. Perbedaan antara izhar, ikhfa, dan idgham, ya. Yang pertama itu adalah izhar itu dua gerakan karena man a yaitu gerakan pertama pada nun sakinahnya atau tanwinnya, gerakan yang kedua pada huruf sesudahnya. Kalau pada izhar syafawi begitu juga, gerakan pertama pada mim sakinahnya, gerakan yang kedua pada huruf sesudahnya. Dalam ikhfa hanya dibaca sekali gerakan karena nun sakinahnya atau mim sakinahnya itu dibaca ikhfa. Jadi langsung ke huruf berikutnya. Mim ba'di gitu, ya. Atau mim ba'di. Dalam idgham juga sama, ya. Hanya satu kali gerakan. Apalagi dalam idgham. Karena dalam idgham
huruf pertamanya melebur ke huruf kedua. Ya. Berikutnya. Nah, setelah kita berbicara tentang idgham, ikhfa, sekarang kita bicara tentang izhar. Ya. Izhar secara bahasa adalah al-bayan, jelas, ya. Secara istilah, ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil gunnati. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa disertai tambahan gunnah. Ya, tidak ada tambahan gunnah, itu dinamakan izhar, ya. Dinamakan izhar. Maka ketika membunyikan huruf tanpa disertai gunnah, itu dinamakan bacaan izhar, ya. Dalam nun sakinah dinamakan izhar halqi karena nun sakinah bertemu huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan apa saja? Hamzah, ha, wa, min, ghain. Hamzah, ha, ain, ghain, dan kha dan ghain, ya. Itu dinamakan izhar halqi. Kalau dalam mim sakinah dinamakan izhar syafawi, ya. Kenapa izhar halqi? Karena dibaca izhar nun sakinahnya atau tanwinnya, ya, ketika bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan. Yang dibaca izhar apanya? Nun sakinahnya, bukan huruf halqinya, ya. Tapi untuk membedakan antara izhar pada nun sakinah dengan mim sakinah dinamakan izhar halqi. Adapun izhar yang pada mim sakinah dinamakan izhar syafawi, ya. Ya, slide berikutnya. Bisa dipahami, akhwat? Oke. Wahdallada wawiu wa fa'an takhtafi. Jadi berhati-hatilah ketika bertemu wawu dan fa. Antakhtafi, jangan sampai dibaca samar mim sakinahnya. Slide yang berikutnya, Mas. Contohnya seperti apa? Hum fiha alladzi hum fihi mukhtalifun. Hum fi. Berikutnya lagi ya, Ma. Ketika mim sukun bertemu fa, ya, idharkan, dibaca jelas mim sakinahnya. Hum, selesaikan dulu baru ke huruf fa. Hum fi. Hum fi. Ya. Jangan sampai hum fi. Bukan hum fi, ya, tapi hum fi. Hum fiha am lam tunzirhum la yu'minun. Ini contoh bacaan izhar syafawi, ya. Contoh izhar syafawi yaitu ketika mim sakinah bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Berikutnya. Nah, ini hati-hati ketika jangan sampai mengikhfakan mim sakinah ketika bertemu huruf wawu dan huruf fa, ya. Aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna hum fiha. Coba dari Erki Almul, satu orang saja dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Aidihim wa ma khalfahum wa la yuhitun. Sekali lagi, coba agak ke tengah, Nak, supaya kelihatan ininya, bibirnya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aidihim wa ma khalfahum wa la yuhitun. Ya, satu lagi. Ada lagi, Nak? Mana ada? Oh, iya. Hum fiha. Hum
hum fiha. Ya, hum fiha. Oke, barakallahu fiik. Coba dari kisah Sayyidah Khadijah. Nampak bukannya tadi? Biasa dulu. Hum fiha. أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. Satu lagi. هم فيها. Ya, seperti itu ya. Barakallahu fiik. Kemudian kesalahan yang harus dihindari ketika bacaan mim dan nun bertasydid adalah mempanjangkan gunnah lebih panjang pada saat izhar ya. Karena pada saat izhar gunnahnya gunnahnya naqis ya. Pada saat izhar gunnahnya naqis. Jadi tidak boleh dipanjangkan gunnahnya. Kemudian yang kedua membedakan gunnah pada ikhfa atau pada idgham ya. Di slide berikutnya mah. Dan yang ketiga menyamarkan pengucapan mim saat bertemu fa maupun saat bertemu waw ya. Dan jangan sampai memantul juga ya, huma fi. Jangan sampai huma fi, itu juga tidak boleh ya. Jadi samar tidak boleh, memantul pun tidak boleh. Nah, mim sukun itu sangat berpotensi untuk untuk qalqalah. Makanya hati-hati ya, harus banyak latihan jika masih ada ditemukan qalqalah pada mim sukun atau pada lam sukun ya. Mim sukun dan lam sukun itu dua huruf yang sangat rentan untuk dibaca qalqalah ya. Ya, sudah selesai pembahasan mim dan nun sakinah. Mim sakinah apa? Mim bertasydid dan mim sakinah. Sudah selesai. Sekarang kita akan membahas tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Ya, hukum nun sakinah dan tanwin. Baik, Rama, pindah ke materi berikutnya. Silakan. Luar ya? Oh, enggak. Ya, kita menunggu slide berikutnya pada hukum nun sakinah dan tanwin. Kalau nun sakinah dan tanwin itu mirip ya. Mirip dengan hukum mim sakinah. Hanya kalau hukum nun sakinah dan tanwin tentu jauh lebih kompleks ya, jauh lebih banyak. Oke. Akhwat, masih ingat saya pernah menjelaskan perbedaan antara nun sakinah dengan tanwin. Ya. Dalam Tuhfatul Atfal waktu itu sudah ada penjelasan yang rinci tentang perbedaan nun sakinah dan tanwin, ya. Perbedaan dan persamaannya. Oke. Kalau nun sakinah kan sudah jelas ya, memang nun sukun, ya. Nun dengan sukun, ya. Tapi kalau tanwin dia hanya berupa tanda, ya. Berupa dhabat. Kalau kalau fathatain berarti dhabatnya ada 2 fathah. Kalau kasratain berarti ada 2 kasrah, dan kalau dhammatain ada 2 dhammah. Ya, seperti itu saja. Nah, bagaimana kan beda secara tulisan berbeda ya antara tanwin dan nun sakinah. Tapi secara pelafadzan dia sama. Bunyinya kan an juga ya. An, man, min, mun. Ya, an, in, un, kan sama. Nah, makanya silakan namun slide berikutnya. Yang dinamakan tanwin adalah nun sakinah zaidah yang digunakan oleh orang Arab pada akhir kata benda ketika wasl. Ya, perhatikan baitun ini kata benda ya, atau dinamakan kalimah ism ya, kalimah ism atau kata benda.
dia memiliki tanwin. Baitun. Nah, en itu dinamakan tanwin. Maka tanwin adalah nun sakinah zaidah, nun sukun tambahan, ya. Nun sukun tambahan. Kenapa disebut tambahan? Karena dia hakikatnya tidak ada hurufnya, ya. Dia hanya berupa dhabat, ya, berupa dhabat. Baitun en tin en tan en, gitu ya. Lanjut berikutnya. Nah, hukum nun sakinah atau tanwin itu terbagi menjadi 4, ya. Ada izhar halqi, ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Ada qalb atau ya, ada qalb atau iqlab, ya. Tapi kalau merujuk kepada istilah dalam Tuhfatul Atfal dinamakan qalb. Dan ada ikhfa haqiqi, ya. Ada ikhfa haqiqi. Oke, kita bahas yang pertama izhar halqi. Silahkan slide berikutnya. Izhar halqi, ya. Kenapa dibaca izhar? Izhar halqi kan nun sakinah bertemu huruf-huruf tenggorokan. Kenapa dibaca izhar? Atau dibaca jelas nun sakinahnya? Karena jauhnya huruf halqi dari makhraj huruf nun. Coba makhraj huruf nun di mana? Akhwat? Makhraj huruf nun? Torful lisan, ya, dari ujung lidah bertemu langit-langit. Dan huruf halqi dia ada di tenggorokan. Kira-kira tenggorokan ke ujung lidah dekat atau jauh? Jauh. Nah, karena jauhnya huruf halqi dari karena jauhnya makhraj huruf halqi dari makhraj huruf nun, maka nun sakinahnya dibaca jelas. Dinamakan izhar halqi, ya. Cara bacanya seperti apa? Cara bacanya ya membaca nun sakinahnya dengan jelas tanpa disertai dengan tambahan gunnah. Ya. Slide berikutnya. Ini yang tadi. Ya, lagi Ama? Oke. Silakan diikuti ya, sambil diikuti masing-masing. Tidak usah dibuka videonya atau audionya. Man amana kaffarin athimin min hadin qaumin hadin an'amta sami'un alimun. Ya, slide berikutnya. Antara tanwin dan nun sakinah sama ya. Slide berikutnya. Mas, slide berikutnya silahkan. Wanharu. Wanharu. Ini nun sakinah dulu ya. Fasayunghiduna. Fasayunghiduna. Min khairin. Ali, sekarang yang tanwin. Alimun hakimun. Ma'an ghadaqan.
Karratun khasiratun. Karratun khasiratun. Ya, itu contoh bacaan izhar ya. Nah, biasanya kalau dalam mushaf Timur Tengah ya atau mushaf standar Madinah, standar Timur Tengah, itu diberikan dhabt pada izhar adalah kepala ha ya, kepala ha. Kepala kha. Kepala kha. Maka di situ berarti tandanya bacaannya adalah bacaan izhar. Coba diperhatikan, wanhar itu di atas nun sakinah, dhabt nun sakinahnya apa, akhwat? Kepala kha ya, kepala kha. Jadi diambil kepalanya saja huruf kha, dari huruf kha. Badannya tidak ikut ditulis. Jadi bukan bulat atau bukan setengah lingkaran ya, bukan ya, tapi kepala kha. Ya, slide berikutnya silahkan. Adapun pada tanwin ya, ini kepala kha tadi ya, slide berikutnya. Nah, kalau tanwin perhatikan, kalau bacaan izhar tanwinnya seperti ini, tanwin dhammatain, fathatain dan kasratain. Fathatain dan kasratainnya untuk dhabt izhar itu ditulisnya sejajar. Ditulisnya sejajar. Nanti karena nanti akan ditemukan yang ditulisnya tidak sejajar, ya. Begitu juga dengan dhammatainnya, semuanya ditulis secara sejajar. Ini pada mushaf Timur Tengah. Adapun pada mushaf Indonesia biasanya ditemukan sedikit perbedaan. Baik, slide berikutnya. Nah, itu tadi yang pertama izhar. Yang kedua, kita akan berbicara tentang idgham. Tentu pada nun sakinah atau tanwin, ya. Idgham secara bahasa adalah menggabungkan dua huruf menjadi satu huruf, di mana huruf yang pertama dileburkan secara sempurna baik makhraj maupun sifatnya ke huruf yang kedua secara bersamaan, ya. Nah, idgham pada nun sakinah atau tanwin terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah berarti idgham bi gunnah kalau pada nun dan mim dia berarti sempurna. Tapi kalau pada ya dan wawu peleburannya tidak sempurna, ya, atau naqis. Dan idgham pada peleburan pada idgham bila gunnah maka semuanya adalah kamil, ya. Bisa dipahami, akhwat? Oke, slide berikutnya silahkan. Idgham dengan gunnah itu maksudnya adalah memasukkan nun sakin atau tanwin ke huruf yang kedua dengan masih menyisakan sifat gunnahnya. Jadi sifat gunnahnya tidak hilang. Maka dinamakan idgham yang sempurna peleburannya. Adapun idgham tanpa gunnah itu maksudnya adalah memasukkan nun sakin atau tanwin ke huruf yang kedua tanpa menyisakan sifat gunnah pada huruf nunnya atau tanwinnya. Jadi hilang semua makhraj dan sifatnya. Ya. Seperti itu. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya lebih kepada ini ya, latihan ya. Latihan pada huruf pada bacaan izhar ya. Pada bacaan idgham baik dari nun sakinah maupun dari tanwin ya. Oke.
Kalau kita perhatikan ya, pada mushaf standar Timur Tengah, ketika ada bacaan idgham pada nun sakinah, dia tidak diberikan tanda sukun nunnya. Perhatikan, nunnya tidak ada tanda sukun seperti tadi pada bacaan izhar. Kalau tadi kan pada izhar diberikan tanda apa? Kepala Kha ya. Nah, kalau pada idgham nunnya tidak diberikan dobet apa-apa. Itu menunjukkan ada idgham ya, baik idgham bil gunnah maupun idgham bila gunnah. Oke. Adapun untuk tanwin pada idgham bil gunnah dan idgham bil ghairi gunnah, lihat perhatikan fathatain kasrotainnya itu tidak sejajar. Ditulisnya tidak sejajar, beda dengan izhar tadi. Kalau izhar tadi fathatain kasrotainnya itu sejajar, tapi kalau pada idgham ya, nah, perhatikan pada idgham di sini fathatainnya tidak sejajar. Khairan bisa dilihat. Nah, syai'in juga tidak sejajar ya. Khairun, kalau khairun itu dhammah dua-duanya. Ini menunjukkan bacaan idgham, yaitu idgham bil gunnah. Jadi sudah dibedakan ya, dhabat untuk izhar, dhabat untuk idgham. Ya, slide berikutnya. Ya, ini cara bacanya. Jadi ketika kalimatnya min ladunhu, maka dibacanya milladunhu. Ini idghamnya sempurna karena nun, makhraj dan sifatnya melebur sempurna ke huruf lam. Sama seperti min rabbika dibacanya mir rabbika. Ini juga idghamnya sempurna ya. Karena makhraj dan sifat huruf nunnya melebur sempurna ke huruf ra. Sama